ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himmah Aliyah insyaallah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insya Allah akan menghabiskan dana sekitar Rp932.550.000. Bagi sahabat-sahabatku kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himmah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himmah Aliyah di Dusun Dukuh Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, tetap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita tetap semangat. Jangan lupa bahwasanya luangkan waktu kita 5-10 menit atau maksimal 15 menit sedikit-sedikitlah membuka akal sehat mereka. Kasihan sahabat-sahabat Islam Jamaah itu butuh pencerahan, butuh penjelasan, butuh keterangan, tabayun, di mana sih sebenarnya, apa sih yang sebenarnya terjadi, kok banyak yang keluar dari Islam Jamaah. Apakah semuanya sakit hati? Apakah semuanya sakit hati? Apakah semuanya pengen jadi imam? Apakah semuanya dituduh tidak punya pangkat dan lain sebagainya? Tentunya tidak. Tentunya ketika kita sudah belajar, kita sudah mengerti ilmu, walaupun belum banyak, namun titik poin-poin kesesatan Islam Jamaah alhamdulillah telah nampak, alhamdulillah telah jelas, telah sudah, sehingga kita berani hijrah. Termasuk yang kemarin yang kita tanggapi dari sahabat-sahabat kita yang ada di Gading Mangu. Pada Jombang Gading Mangu itu memang banyak bunglonnya. Dan ada lagi ya, ada beberapa seperti yang kemarin saya katakan. Dan ternyata selain saya juga
ada laporan. Nah, laporan kayak apa aja laporan? Yaitu bunglonnya pengurus-pengurus organisasi. Waspada ya. Dari Bapak Imam, para imam-imam pengurus-pengurus pusat atau pengurus-pengurus ke dalam Islam Jamaah, yang pengurus-pengurus inti di dalam, hati-hati bahwa sekarang banyak bunglon-bunglon dari kalangan PC, PAC, DPD, DPW, bahkan DPP insya Allah ada. Dulu saya pernah ya ada yang komunikasi dengan saya, bunglon, seorang pengurus DPD insya Allah. Nah, kalimatnya kurang lebih kalimatnya yang saya tangkap dengan panjang lebarnya, ya kita masih di dalam karena ya hitung-hitung bisa dimanfaatkan. Ternyata belum lama ini ba'da Ramadan kemarin, ya belum lama lah, ada sahabat yang melaporkan juga sebenarnya di daerah kami itu pengurus-pengurus organisasi itu banyak bunglon, ada yang bunglon tapi tak ajak hijrah, tak ajak keluar, katanya ya iso dimanfaatin lah. Ya kalau saya sih memaklumi dan seharusnya ya, karena SDM orang-orang yang ada di organisasi sebagai bemper, sebagai penutup, sebagai apa ya, itu kan orang-orangnya kan SDM-nya lebih tinggi daripada kemudian orang-orang yang ada di dalam. Banyak profesor, banyak doktor, banyak magister, banyak sarjana dan lain sebagainya, berbagai latar belakang pendidikan yang melindungi. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya tidak mungkin orang-orang seperti itu menutup mata atas perkembangan dunia maya. Tidak mungkin. Orang-orang tersebut mesti melewati atau lihatlah perkembangan dunia maya di sini. Sehingga orang-orang di organisasi Islam Jamaah sebagai bajunya itu tentunya ya akhirnya berpikirnya pendek dan simpel dan hanya menyimpulkan insya Allah, oh berarti ini sesat, ya sudah, tetapi saya sudah kadung di dalam. Saya sudah di dalam, makanya tidak ada pilihan kecuali ambil manfaat sana sini. Sah-sah saja menurutnya ya. Menurutnya sah-sah saja. Namun ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, tidak berhenti di situ. Dan janganlah Anda menipu kepada orang yang menipu Anda juga. Kasihan. Menipu jangan dibalas dengan tipuan ya. Tetapi mulailah Anda menyadari, kemudian meninggalkan ajaran tersebut. Jangan dimanfaatkan. Oh, di sini masih bisa dimanfaatkan, jangan dong ya. Berarti itu Anda menipu pada orang yang telah menipu Anda ya. Seharusnya itu impas sih sebenarnya. Tapi kan kalau seperti itu kan enggak dilarang, yang dilarang tidak boleh menganiaya pada orang yang telah menganiaya kita, kan enggak boleh. Nah, maka ternyata itu saudara semua. Ini bukan saya sendiri ya, ternyata ada yang laporan. Buat laporan. Ada bisa dibuktikan. Jangan dibuktikan Bang Bulon ya. Ada yang kemarin belum lama ini mengatakan ya sama tak, di sini juga ada itu seperti itu, jawabannya zaman. Masih bisa dimanfaatkan. Kita manfaatkan aja ya. Bukan masih bisa bermanfaat, kita manfaatkan aja. Ya yang jelas kalau di musim-musim misalnya masa-masa politik atau tahun politik ya memang benar. Pada tahun-tahun politik memang benar orang-orang seperti itu ya mungkin sedikit banyak bisa memanfaatkan situasi jamaah. Iyalah, kan yang menjadi penentu memang sang imam. Siapa memilih siapa, jamaah diarahkan kemana. Tetapi yang tampak di permukaan adalah pengurus-pengurus organisasi. Ya tentunya ya talang ya teles, ngerti talang teles. Talang itu ya apa itu jalannya air di atas genteng itu loh, di genteng itu talang. Talang itu kalau kelewatan air pasti basah. Artinya ya lumayan lah. Kalau bahasa kita kasarannya jual suara jamaah. Itu pengurus-pengurus yang ada di pengurus organisasi ya. Itu pengurus-pengurus organisasi yang ada di organisasi keorganisasian.
Jadi di Islam Jamaah itu ada dua kepengurusan, kepengurusan ke dalam dan kepengurusan keluar. Pengurus ke dalam adalah yang taat, yang mendoktrin, yang mengkafirkan, murni mengkafirkan, yaitu dulu namanya Islam Jamaah, dan sedangkan pengurus yang keluar adalah orang-orang yang berbaju di Islam Jamaah, yang menutupi Islam Jamaah. Dulu namanya Darul Hadis, Yakari, Lemkari, dan sampai saat ini. Ya, itulah saudaraku semua. Jadi kalau kita lihat itu memang akhirnya ikhtiar kita, usaha kita, bagaimana kita selalu tampil, selalu nampak, kita jelas, selalu nampak di dunia maya. Insya Allah biidznillah mereka bapak-bapak yang ada di kepengurusan organisasi lama-lama juga akan tertaut, ya, akan tertaut. Kemudian ya namanya orang kadang-kala juga akhirnya pemikirannya sendiri, benar dan tidak. Namun biasanya logika berpikir beliau, logika berpikir kritis, untuk kritis, akal sehat, akal waras, dan akal selamatnya insya Allah dimainkan. Ya jelas lah, karena saya yakin orang-orang di organisasi itu juga secara SDM mengenyam pendidikan juga lebih tinggi daripada sang imam. Sang imam aja cuman SDTT. Saya tidak menghina, itu pengakuannya dia sendiri, dan itu sudah dulu menjadi sebuah kebanggaan. Loh, saya loh SDTT bisa memerintahkan ratusan ribu jamaah, ribuan bahkan ratusan ribu jamaah. Itu dalam tanda kutip atau mafhum aulawinya, daripada kamu profesor-profesor tapi taat saya. Wah, gitu loh bahasanya. Kalau lebih kasarnya kan seperti itu. Makanya ya, masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, jangan berhenti untuk berdakwah. Terus nanti bagaimana skenarionya, bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala membongkar kesesatan ini benar-benar kemudian sampai sadar semua. Ya, doakan saja orang-orang yang saat ini memanfaatkan, orang-orang yang saat ini mengambil keuntungan dari Islam Jamaah sudah lepas dari keyakinannya. Ya, suatu saat sih pada gong waktunya, tinggal tunggu waktunya, akan kemudian terjadi sebuah kontra pemikirannya, kontra pemikiran. Karena kita bisa menjamin, ya, bisa menjamin. Artinya gini, bisa menjamin orang-orang yang sudah terkontaminasi walaupun sedikit, terkontaminasi JRK katanya, terpengaruh JRK walaupun sedikit, dia ketika sudah di dalam itu sudah nggak nyaman. Kenapa? Yang pertama, JRK menyampaikan fakta sedangkan Jokam dusta. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Jokam tidak sesuai dengan kenyataan. Fitnah tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, Jokam lebih pada taklid, hanya pada kultus seseorang, tetapi JRK atau mantan berdasarkan ilmu. Ada ilmunya, semua ada ilmunya, bisa dipertanggungjawabkan. Dan nampak terang-terangan, nampak terus-menerus kita di permukaan, di layar kaca Anda, entah kaca atau LCD, saya nggak tahu. Nampak terus. Sehingga apa yang menjadi suara-suara di dalam Islam Jamaah bahwasanya mantan seperti ini, mantan seperti itu, nggak terbukti. Nggak kebukti, nggak kebukti. Makanya nggak terbukti, saudaraku semua. Sehingga di dalam yang sudah terkena racun JRK, saya pastikan ya, ada jaminannya, sudah mulai ragu, sudah mulai nggak bener lah ini. Ini cuma nakal-nakalan yang intinya adalah Anda supaya tidak lepas dan terus-menerus untuk menyetorkan uang dan uang. Intinya kan situ. Jadi inti titik poinnya itu Anda bisa setor itu aja lah. Bahkan kalau saya lihat dan ada bunglon yang mubalik senior, ya. Ada sekarang, saya masih banyak bunglon mubalik senior di dalam mengatakan, nah, kalau sekarang bilang nek konco-koncomu mas, nek sampai gonamu saya bahasa ini gonamu kan titik
utamanya untuk ilmu, untuk ibadah. Kalau digunakui saya serang nukui Mas. Di punya saya, di golongan saya itu yang dipikir uang aja. Pengajian yang ditekankan uang aja. Pengajian yang dipol-polkan uang, jangan lupa bayar persenan, itu saja. La haula wala quwata. Itu mereka bilang seperti itu. Yang gunamu kan orang Mas. Gunamu kan ilmu dan apa ya, amalan meningkat, amalannya lebih ukhuwah, tapi ning aku gak Mas. Duit. Nah, oke, saudaraku semua, insya Allah demikian yang kita sampaikan, semoga bermanfaat insya Allah. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.